berhingga dengan deret geometri berhingga. Jadi deret geometri tak hingga ini akan kita susun rumusnya dari deret barisan dan deret sebelumnya pada pembelajaran yang sudah kita lalui pada pertemuan sebelumnya. Nah, maka pada hari ini Pak Guru akan mencoba kita belajar berdiskusi dengan kelompok kecil. Masing-masing akan berdiskusi dengan teman duduknya, ya, 2 orang. Yang putra boleh bertiga, yang putri di belakang boleh bertiga, yang lainnya berdua, ya. Jadi Pak Guru sudah punya lembar kerja. Sebelumnya kita bagikan buku dulu sebagai bahan belajar di halaman 149, 149, ya. Yang putri boleh ke depan atau ke belakang dulu, di sini aja boleh, ya. Ya. Halaman 149 dicek dulu. Di sini juga Pak Guru akan bagikan lembar kerjanya. Di sini bisa minta bantuan ini untuk 2 lembar. Ada sambungannya di belakang. Jadi di sini lembar kelompoknya 2 saja. Nah, kemudian di kelompok 2 ini lembar kerjanya. Nanti dibaca petunjuknya. Kalau tidak ada yang tidak jelas nanti kita diskusikan. Ini untuk lembar S-nya. Nah, ya. Kemudian ini bagian keduanya. Yang putra ini lembar kerjanya sama isinya dengan buku. Bisa dilihat di pokoknya. Tidak. Baik, yang satu lagi sudah saya bagikan LS-nya. Ya, ini LKS-nya 2. Ini lembar kerjanya. Ya, 1, 2. Oke. Nah, sekarang coba diskusikan bersama dengan teman duduknya apa yang akan anak-anak cari di sana berdasarkan permintaannya, ya. Di sini di lembar kerjanya tulis dulu kelompoknya, kelompok 2 misalnya nama-nama. Kemudian siswa mengamati dan memikirkan hubungan antara suku KN dan suku jumlah tak hingga. Nanti dijawab, cari, tulis rumusnya masing-masing, ya. Ini untuk rumus UN dicari di halaman ini, ya. Ada di sini juga bagaimana mengisi UN-nya, ya. Ditulis dulu untuk UN, suku UN berdasarkan buku yang ada di sini. Nah, itu dia. Oke, ini dia. Ada
Yang lain gimana? Oke. Baik. Yang berat gimana? Untuk ini tandain, untuk disalinnya. Jadi yang pertama ini ditulis, kemudian ini dijadikan sama dengan S. Tiga. Baik, jadi bagaimana hasilnya kita akan coba tanya dulu dari kelompok 1. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan hari ini dari tugas yang sudah dibuat? Siswa menyelesaikan secara tertulis dengan lurus. Nah, berarti rumus jumlah n suku pertama yang diperoleh adalah dalam deret geometri. Coba dibacakan dari kelompok 1. S sehingga adalah A dibagi 1 kurang R. Baik. Untuk A, coba kita perjelas dulu. A ini siapa? Kelompok mana yang? Ya, kelompok 2. A itu apa? A adalah suku pertama. A adalah suku pertama Atau U1. Baik, yang berikutnya karena ini masih jadi tanda tanya, R ini apa? Bapak kelompok 3 ya? Kelompok 3 R. R atau apa ini? Rasio atau perbandingan. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok-kelompok yang lain. Jadi hasilnya kita sudah memperoleh dari rumus deret geometri tangga yang sudah kita lalui dalam proses pembelajaran ini. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita tinggal melatih diri untuk melaksanakan soal-soal yang akan kita lakukan, ya. Jadi soal yang akan kita bahas ini termasuk menjadi bahan diskusi kita. Coba kita lihat di bukunya halaman ini. Kita coba bedah bersama nanti di halaman 156. Halaman 156 bagian ke B, bagian nomor 4. Bagian nomor 4 bagian B dan C, ya. B dan C. Nah, itu yang akan menjadi tugas buat teman-teman untuk dikerjakan di dalam pembelajaran yang akan datang, sehingga besok tinggal kita melihat hasil dari diskusi di rumah, ya. Baik, jadi sebelum kita tutup pembelajaran ini, Pak Guru sampaikan terima kasih banyak untuk kehadiran dan kesungguhan kita dalam proses pembelajaran, karena bagaimanapun juga pembelajaran ini tentunya sangat penting untuk melengkapi diri dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. Karena bagaimanapun tantangan di zaman ini dibutuhkan para pemikir dan para pelajar yang memiliki ilmu, yang memiliki semangat belajar yang tinggi untuk tentu menjadi kader-kader bangsa yang tangguh. Kita bisa bermanfaat bagi agama, bagi nusa dan bangsa. Baik, ya, teman-teman. Jadi jangan lelah untuk belajar, karena bagaimanapun juga belajar itu adalah kebutuhan yang wajib, sehingga kita tidak mudah terbawa arus zaman dengan keadaan kita. Jadi manfaat yang baik dari proses pembelajaran ini salah satunya seperti itu, kita bisa memanfaatkan kondisi-kondisi di dalam ruang lingkup kehidupan kita sehari-hari dengan proses berpikir yang kuat, maka kita bisa menghasilkan pribadi yang tangguh. Tentunya harapan Pak Guru, kalau ada hal-hal yang masih belum jelas, nanti jangan sungkan-sungkan disampaikan di dalam forum pembelajaran. Seperti tadi, kalau ada teman yang kurang jelas, tanyakan.
Nanti bisa kita saling menanggapi. Kalau memang Pak Guru kebetulan tidak